Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir, Direktur Utama Liga Indonesia. Pada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wabarakatuh. Ini pada lemes, kenapa? Orang tidur kayaknya. Seperti yang ada di seluruh dunia, silakan cek. Semua ini pasti ya nomor satu ya tim nasional fokusnya gitu. Dan kita lihat struktur liga bermacam-macam di internasional. Inggris Premier League itu seperti itu, Bundesliga seperti itu. Nah, dan kita lihat sejarahnya daripada Liga Indonesia pun sudah terjadi independensi, di mana kepemilikan saham PSSI itu hanya 1%. Nah, apresiasi saya apa? Bahwa Liga dan PSSI 2 tahun terakhir berjalan seiring, di mana Liga punya komitmen sama-sama mengangkat marwah bangsa dan negara kita melalui kesepakatan kalender ya, antara Liga dengan tim nasional untuk 3 tahun waktu itu. Lalu juga tentu kami dari PSSI mendorong Liga untuk terus melakukan perbaikan. Salah satunya VAR, yang alhamdulillah Liga dengan kerja keras bisa menghasilkan VAR tahun kemarin, dan rencananya tahun ini ada juga VAR. Jadi ini luar biasa. Kalau kita lihat tadi malam Oxford United melawan Liga All-Star di Inggris itu championship-nya belum ada VAR. Indonesia sudah ada VAR. Nah, dan juga saya mengapresiasi Liga bersama PSSI terus membangun sistem perwasitan yang lebih baik. Dengan hasil kerjasama PSSI dengan GFA, dengan kehadiran Ogawasam, sekarang juga di komite wasit sudah banyak perubahan. Nanti komite wasit akan press conference sendiri. Nah, di situ kita alignment dalam membangun daripada perbaikan kualitas wasit antara PSSI dan Liga. Ya, bahkan tahun depan kita rencana juga meningkatkan kehadiran kedatangan wasit asing, tapi tidak lebih dari 30%. Karena jangan juga kita sebagai bangsa selalu ini wasitnya asing semua, ya kapan wasit Indonesianya bisa naik nantinya, ya itu bukan hal yang positif saya rasa. Nah, itu juga Liga melakukan itu, jadi saya apresiasi. Dan tentu hari ini ya Liga akan memperkenalkan, nanti silakan tanya jawab sendiri, dengan Takeyuki Oya atau Oya-san sebagai GM operasional Liga dan kompetisi. Ini luar biasa. Ya, jadi ada terobosan yang dimana Liga memastikan kompetisi ini berjalan profesional, transparan, dan baik. Gitu. Ya, pengalamannya Takeyuki-san ini udah Oya-san 16 tahun, 16 years in J-League. 16 tahun. Why you here dong? Oke. Jadi ini percaya Liga Indonesia bisa diperbaiki gitu. Seperti Ogawa-san percaya sistem perwasitan kita bisa diperbaiki kalau kita mau. Nah, kalau kita mau ya. Nah, jadi saya terima kasih Pak Ferry, terobosannya luar biasa dari manajemen Liga. Ya, perbaikan kalender bersama timnas, implementasi VAR yang sudah berjalan bahkan ditingkatkan, kerjasama perwasitan ya ini terus ditingkatkan, luar biasa. Dan yang terakhir Liga melaporkan saya melakukan terobosan membawa seorang GM yang sudah berpengalaman 16 tahun di J-League mau membantu sepak bola Indonesia. Dan saya juga sudah kontak GFA langsung dan J-League mengucapkan terima kasih karena kita punya payung hukum kerjasama
bersama GFA mengenai perwasitan, mengenai liga, dan mengenai juga kepelatihan pembangunan sepak bola wanita. Jadi GFA senang tetap membantu, dan ini juga saya apresiasi kepada manajemen liga yang terus bekerja keras untuk memperbaiki daripada persepak bolaan khususnya di liga. Ya, emang ini bagian dari salah satu komponen penting juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian rekan-rekan sekalian, kita akan mendengar sambutan dari Bapak Ferry Paul. Kompetisi dan operation Takeyuki Oya-san. Ya, seperti apa yang tadi Pak Ketua Umum PSSI sampaikan, bahwa Liga Indonesia memang sejalan dengan apa yang sudah dimintakan oleh PSSI, bertransformasi. Bahkan bukan hanya bertransformasi, kalau ibarat kuda kita dipucuk terus sama Ketua Umum untuk terus perbaikan dan perbaikan. Dan syukur alhamdulillah hari ini kita setelah melakukan beberapa kali negosiasi yang panjang, Takeyuki Oya-san berhasil kita hadirkan untuk bisa mentransformasi, memberikan barangkali hal-hal yang pastinya positif seperti apa yang sudah dikerjakan selama 16 tahun di J-League, ya. Musim baru, ya, kita sudah mendapatkan pendampingan langsung dari Mr. atau Takeyuki Oya-san, di mana dalam beberapa minggu terakhir ini kita juga sudah banyak sekali mendapatkan satu pemahaman bahwa sepak bola seperti apa yang ada di Indonesia ini banyak sekali juga yang harus dilakukan terobosan-terobosan untuk menuju perbaikan. Takeyuki Oya-san ini bukan hanya di J-League, beliau juga pernah menukangi atau lebih tepatnya menjadi PIC di Olimpiade, kemudian beliau juga bagian dari FIFA dan anggota aktif di AFC, di AFC, ya. Jadi kita bersyukur sekali bisa kedatangan beliau yang tentunya seperti yang diharapkan oleh Ketua Umum PSSI, kita bisa dibilang udah naik kelas lah saat ini. Nah, untuk itu mungkin selanjutnya bisa sedikit memberi highlight barangkali untuk Takeyuki Oya-san. Oke. Selamat pagi. Nama saya Takeyuki Oya. So that's all Bahasa I can speak. I will try to learn more. So I speak and translate. It's okay. 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 So thank you for this occasion, and I'm so happy and excited to be sitting here and start my challenge. So terima kasih Pak Ferry and Pak Asep for this opportunity. So I've been working for J-League for 60 years, mainly competition and also sponsorship and the broadcast. So I did all the league management in J-League. And I also worked for FIFA and AFC match commissioner with Asep for more than 8 years. And then I came here many times here. And then I'm always surprised and also excited by the passion of the football people in Indonesia. And sometimes there is a tragedy and a problem in Indonesia, but I never seen this level of the passion other country than Indonesia. So this makes me my decision to come to Indonesia. So I want to make Indonesian league better level, and I will commit myself for the transformation of the league and more development of the league.
So I sincerely support all the support from media also and the fans of Indonesia, and we work together to make a better football in Indonesia. Terima kasih. Rekan-rekan media sekalian, setelah ini kita akan membuka sesi tanya jawab. Jadi perkenankan untuk 3 media terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan. Baik, masih kami tunggu untuk 1 pertanyaan lagi barangkali. Baik. Jadi sebenarnya kalau ditanya ya kenapa, ya memang kita dalam proses perbaikan dan transformasi itu nggak alergi juga dengan apa yang ada di luar yang lebih baik. Kalau kita lihat memang J-League salah satu one of the best liga di Asia, bahkan di dunia juga diakui, sehingga rasanya ini sangat perlu untuk memberikan transfer knowledge ya. Kemudian negosiasinya sebenarnya udah lama sekali, bahkan udah hampir 2 tahun. Tahun lalu kita juga udah mau mengerucut, tetapi beliau juga masih banyak tugas yang ada di J-League sehingga belum bisa ada kesepakatan. Nah, musim ini di awal Januari Februari lalu kita juga sudah melanjutkan komunikasi, dan awal tahun ini memang udah ada komitmen. Nah, seperti halnya juga dengan karyawan di salah satu company, tentunya harus ada persiapan untuk berpindah ya. Nah, Oyasan sudah overlapping dengan karyawan yang baru di J-League dan sudah mendapatkan restu untuk bisa bersama-sama dengan kita untuk bergabung di sini. Jadi isu-isu itu basi, itu baru isu Adi ya. Jadi nggak ada tuh hubungan sama isu-isu itu. Kemudian yang ditanyakan kaitannya dengan overlapping pekerjaan, secara general operation itu kan banyak ya, banyak departemennya. Nah, yang perlu mendapatkan barangkali istilahnya transformasi atau kerjaan yang dilakukan oleh Oya ini lebih menyentuh kepada sistem ya operation yang ada di liga. Ini yang beberapa kali dari hasil komunikasi kita ini dia juga sudah melihat bagaimana secara operation, SOP kita dan sebagainya. Beliau sudah banyak membuka. Nah, kisi-kisi itu yang diperbaiki, kemudian juga dilakukan beberapa pemahaman. Apalagi saat ini kita juga sedang mendapatkan satu guidance dari konsultan kita yang di liga. Jadi ini sejalan dengan apa yang diinginkan. Kemudian pembagian tugasnya sudah jelas ya. Direktur operasional itu skupnya jauh lebih besar, tetapi secara operation di dalam kompetisi ini menjadi tanggung jawab dari Oya. Nah, Oya sendiri, Oyasan akan membawahi 6 manajer ya, ada 6 manajer di bawahnya. Kemudian rasanya itu mau ditanyakan Oyasan. Okay, thank you for the question. Main reason there are actually 2. One is big potential. I think there's no doubt that with this population, huge population, and the country's excitement of football, there's a great opportunity and the potential here. But as Pak Ferik said, there should be more better system to develop the football. So that's the one reason. And the second reason is commitment and the leadership from Pak Ferik and LIB. I talked to many other countries in Southeast Asia, but only the Indonesia is currently there is a the people are actually committed for the country's development. So that inspired me quite a lot, and I made a decision to come here. Thank you. Bapak atas semua sambutan dan juga informasi yang telah disampaikan. Rekan-rekan doorstop juga dipersilahkan kepada Bapak Ferry dan Bapak Erik untuk bisa kita doorstop bersama dengan media, bersama dengan Oyasan. PT LIB, and also maybe about how was the negotiation between
3, 2, 1. Sorry bro. 3, 2, 1. Lagi. Ya. On the left, on the left.